Apa ini? Tanpa memberiku kesempatan untuk terkejut, Kim Yang-hun menusukkan sabernya ke arahku. From. Boom. Cahaya saber emas menghantam tubuhku. Karena aku telah mencapai tahap Ki Building, tubuhku selalu dilindungi oleh gangki pelindung. Jadi, aku tidak mengalami cedera dari serangan itu, dan aku hanya terlempar keluar dari kota. Di luar kota Cheonsaek di gurun Heaven Trading. Tanpa ada lagi mata yang mengawasi, aku tidak ragu untuk mengeluarkan Formless Sword-ku. Merasakan momentum dari Formless Sword-ku, ekspresi Kim Yang-hun berubah, tetapi dia tetap menyerangku dengan senyuman. From. Boom. Cahaya emas dari sabernya bertabrakan dengan Formless Sword-ku. Sangat cepat. Dan kuat. Dan kemudian, Kim Hyong. HM? Itu saja. Kau masih belum mencapai Beyond the Path to Heaven. Boom. Aku memantulkan cahaya saber emasnya dan mengayunkan Formless Sword-ku ke arah Kim Yang-hun. Dia mencoba untuk membalas dengan cahaya saber emasnya, tetapi dalam sekejap, Formless Sword-ku melaju lebih cepat, melampaui kecepatan miliknya. Kelang! Kim Yang-hun hampir berhasil memblokir Formless Sword-ku dalam sekejap, tetapi itu adalah akhir dari segalanya. Dia tidak bisa menunjukkan lebih dari itu. Kecepatan Surpassing Radiant Saber dapat terkejar oleh Formless Sword? Itu tidak mungkin. Surpassing Radiant Saber adalah perwujudan kecepatan ekstrim. Seni bela diri yang secara harfiah ada dalam momen-momen singkat waktu. Itulah Surpassing Radiant Saber. Tidak begitu menyedihkan untuk terkejar dalam kecepatan oleh Formless Sword, yang mewujudkan kebebasan trajektori. Aku memperkirakan ranah Kim Yang-hun. Extreme Ultimate Pinnacle. Sedikit di luar ekstrim? Sepertinya itu saja. Kim Yang-hun tertawa sia-sia dan menghilangkan cahaya saber emas. Sesuai dugaan. Cahaya saber emas itu tidak kembali ke kesadarannya. Itu hanyalah saber gang emas. Benar. Aku belum mencapai Beyond the Path to Heaven. Extreme Ultimate Pinnacle. Sejujurnya, bahkan itu adalah kecepatan yang gila. Sudah hampir 7 tahun sejak siklus dimulai. Dalam waktu 7 tahun saja, orang ini telah menerobos Ultimate Pinnacle dan sedikit melampaui batasnya. Sebelumnya, butuh 10 tahun hanya untuk mencapai Vive Energies Converging to the Origin. Mengetahui bahwa ada ranah di luar Path Beyond the Heavens, dan memahami prinsip bela diri dari itu, waktu untuk mencapai keadaan itu tampaknya dipercepat seiring dengan semakin giatnya dia berlatih dengan tujuan itu. Bahkan itu adalah tingkat pertumbuhan yang gila. Mengagumkan. Dalam kehidupan sebelumnya, Kim Yang-hun menghabiskan puluhan tahun untuk mencapai Beyond the Path to Heaven. Sebagai gantinya, hanya bakatnya untuk meniru ranah Beyond the Path to Heaven dengan seni bela diri Ultimate Pinnacle yang sangat mengesankan. Tetapi dia tampaknya tidak berpikir demikian, memandangku dengan ketidakpuasan. Siapa yang kau ejek? Kau, yang mencapai Beyond the Path to Heaven dan Ki Building dalam waktu kurang dari setengah tahun. Dan seperti yang kau lihat, gangki emas yang baru saja kutunjukkan hanyalah meniru ranah Beyond the Path to Heaven. Dia mengangkat gangki emas dengan ketidakpuasan. Wuung. Di dalam gangki emas itu, aku merasakan kekuatan 9 gang speres. Alih-alih secara alami mengintegrasikan gang speres ke dalam kesadaran dan menggabungkannya. Itu adalah metode memecahkan gang speres secara paksa dan mengintegrasikannya, lalu mengendalikannya dalam satu gangki. Sangat tidak efisien dan memiliki durasi yang pendek. Selain itu, jika ada kesalahan kecil saat membagi gang sphere, itu bisa segera berdampak pada meridian seluruh tubuh, berisiko membuatnya cacat, seni bela diri yang benar-benar berbahaya. Itu seni bela diri yang berbahaya.
Sebaiknya jangan terus menggunakannya. Tidak masalah. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengendalikan setiap aliran kecil, tidak ada kemungkinan menjadi cacat. Aku diam-diam mengamati gangki emasnya. Orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua aliran kecil itu. Ini adalah seni bela diri yang hanya bisa digunakan dengan memanfaatkan bakat luar biasa Kim Yang Hun. Tetapi aku menggelengkan kepala dan berkata, namun, meskipun sesaat mengejar ranah Beyond the Path to Heaven, itu terlalu tidak efisien dan berbahaya di depan lawan yang benar-benar kuat. Hanya aku, misalnya. Aku yakin bisa menekanmu menggunakan itu dalam waktu 10 detik, tanpa menggunakan output pure spiritual force dan kesadaran, dan hanya dengan formless sword. Itu bukan lelucon tetapi sebuah fakta. Jika itu surpassing radian saber, perwujudan kecepatan, itu tidak mungkin. Tetapi gangki itu, di depan perwujudan trajektori formless sword, hanyalah puncak dari ketidakbergunaan yang tidak efisien. Aku bisa mengatakan ini karena aku berada di ranah yang lebih tinggi. Selain itu. Awalnya, itu adalah salah satu dari banyak percobaan dan kesalahan yang berulang kali dilalui Kim Yang Hun di Extreme Ultimate Pinnacle. Dalam kehidupan ini, aku belum memberitahu Kim Yang Hun tentang banyak percobaan dan kesalahan yang telah dia lalui dari Ultimate Pinnacle ke Beyond the Path to Heaven. Ini adalah jalan yang tidak mengarah kemana-mana. Melihat Kim Yang Hun sedikit murung, aku berkata padanya, jadi, kau datang sejauh ini ke ujung timur Biokra. Ya. Seperti yang kau katakan, aku telah memasuki jalan yang aneh. Aku datang mencarimu untuk keluar dari cetakan Ultimate Pinnacle. Pilihan yang bijaksana. Aku mengangguk. Sudah lebih dari 200 tahun sejak aku mencapai Beyond the Path to Heaven. Aku cukup percaya diri untuk membimbingnya di jalan ini. Aku tersenyum padanya. Pertumbuhannya semakin cepat. Setiap kali dia menghadapi tujuan baru, bakat Kim Yang Hun tampaknya muncul dari sumur yang tak ada habisnya, mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi. Secara bersamaan, laju pertumbuhannya semakin cepat. Bahkan jika, kebetulan, aku tidak bisa membudidayakan longevity fruit dalam kehidupan ini. Mungkin, dalam sisa 50 tahun, aku bisa melihat ranah di atas Beyond the Path to Heaven. Bagus. Sebuah ranah baru akan dijelajahi dalam kehidupan ini. Kim Hyong. HM? Menantangku untuk pertandingan sparring, selain teknik yang baru saja kau tunjukkan, pasti kau punya sesuatu yang lain, kan? Tidak. Apa yang baru saja kutunjukkan adalah hasil dari pemikiran panjang dan teknik terakhirku. Aku tertawa melihat reaksinya yang panik. Kalau begitu kau harus segera menemukan sesuatu yang baru. Guntur. Melihat Kim Yang Hun setelah sekian lama, aku tidak bisa membiarkannya berakhir hanya dengan ini. Aku ingin duel bela diri yang layak. Jangan khawatir. Aku tidak akan menggunakan pure spiritual force dan akan menyamakan kesadaranku dengan milikmu. Jika kau mau, aku bahkan tidak akan mengeluarkan formless swordku. Sejujurnya, apakah aku mengeluarkannya atau tidak, aku sudah menguasai perubahan dalam trajektori, jadi tidak ada bedanya. Aku tersenyum dan mendekati orang di depanku, akhirnya lawan yang layak untuk bertarung. Sekarang aku mengerti bagaimana perasaan Kim Yang Hun. Terpesona ketika dia dulu berlatih denganku saat aku baru memulai di Vive Energies Converging to the Origin dan di pintu masuk Ultimate Pinnacle. Bagi seseorang yang telah sendirian di puncak begitu lama, kesempatan untuk bermain dengan siapapun, bahkan sedikit mendekati puncak, sangat menggoda. Tidak masalah seberapa rendah ranah lawannya. Bagaimanapun, selain lawan seperti itu, kebanyakan orang bahkan tidak bisa menemukan pintu masuk ke gunung, apalagi mencapai puncaknya. Aku menyamakan levelnya, mengapungkan 9 gang speres, dan menyerangnya. Ini temanku,
Kim Yang Hun, Nona Book. Kim Hyong, ini Nona Book, yang baru-baru ini bekerja denganku pada formasi tertentu, Book Hyang Hua. Halo. Halo. Tapi, Book Hyang Hua melihat Kim Yang Hun dari atas ke bawah dengan tatapan kasihan. Apakah kau bertemu bandit? Di bagian timur Biokra, adalah hal biasa untuk bertemu kelompok bandit antara kota. Tunggu sebentar, aku akan membawakanmu beberapa pakaian. Dia melihat Kim Yang Hun yang compang-camping dengan kasihan dan masuk ke area kerjanya untuk mengambil pakaian. Wanita dari terakhir kali. Ya? Memperkenalkanku dalam keadaan ini, apakah kau senang? Dia menatapku dengan tajam, menggosok rahangnya yang sedikit bengkak akibat pukulan. Ahem, aku sudah menyembuhkanmu, kan? Apakah kau banyak menahan frustrasi di perusahaan? Mari kita katakan begitu. Sejujurnya, aku bahkan tidak ingat hal-hal yang terjadi di bumi lagi, tetapi aku mengabaikannya sambil menghindari tatapan Kim Yang Hun. Oh, tapi aku tidak menyangka kau sudah memiliki teman wanita. Sepertinya kehidupan cintamu berjalan dengan baik. Kim Yang Hun, yang telah membaca niat antara aku dan Book Hyang Hua, menatapku tajam. Itu bukan hubungan romantis. Begitu? Dia menunjuk keluar toko artefak sihir dengan ekspresi tidak percaya. Di luar, sepasang kekasih tampak berjalan. Apakah kau melihat niat mereka? Aku melihat. Dan karena kau berada di ranah yang lebih tinggi dariku, kecuali jika otakmu rusak, kau seharusnya bisa melihat niatmu sendiri dan niat wanita itu juga. Sial. Menjadi setara dalam seni bela diri berarti kita tidak bisa menyembunyikan pikiran batin kita satu sama lain. Ini hanya, bukan itu. Apa maksudmu bukan itu? Jika kau memiliki mata, kau bisa melihat niat yang kalian berdua pancarkan satu sama lain. Aku menghindari tatapan Kim Yang Hun, dan dia menepuk dadanya dengan frustrasi. Kau seperti ini di perusahaan, tetapi mengapa kau begitu menjengkelkan? Mengapa kau membahas perusahaan? Itu hampir 700 tahun yang lalu, dan sejujurnya, aku bahkan tidak bisa mengingatnya. Ingatan dan pemikiranku telah meningkat seiring dengan meluasnya kesadaranku, tetapi tetap saja, 700 tahun bukanlah waktu yang singkat. Benar. Kau mungkin tidak tahu di perusahaan. Saat itu, kau bahkan tidak bisa membaca niat, bodoh. Permisi? Selain kau, semua orang di departemen tahu, bodoh. Apa yang kau bicarakan? Aku berharap kita membicarakan seni bela diri saja. Aku tidak bisa mengikuti apa yang Kim Yang Hun katakan dan hanya menatapnya. Kim Yang Hun memandangku dengan kasihan, lalu hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti sikapnya dan menatapnya dengan bingung. Kemudian, ketika Book Hyang Hua keluar dengan pakaian baru untuk Kim Yang Hun, aku masih tidak mengerti apa yang dia bicarakan dan hanya mengerutkan kening dengan bingung. 2 hari telah berlalu sejak Kim Yang Hun datang ke kota Cheonsaek. Aku membantu Book Hyang Hua mengumpulkan bahan untuk artefak sihir, dan memberitahunya apa yang Kim Yang Hun katakan padaku. Jadi, tiba-tiba dia bilang semua orang dari kampung halamanku tahu. Nona Book, apa maksudnya? Puhaha. Book Hyang Hua tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kataku. Tidak, Daoist Seo. Apakah kau benar-benar tidak tahu? Apakah aku yang aneh? Tidak, tidak aneh. Hanya sedikit lambat. Aku sudah sering mendengar itu. Dia tertawa dan berkata, di antara orang-orang dari kampung halamu, ada seseorang yang menyukaimu, Daoist Seo. Aku terkejut oleh jawaban tak terduga darinya. Seseorang di departemen kami menyukaiku? Tidak banyak staf wanita di departemen kami. Ada sekitar 8 staf wanita, salah satunya cukup tua, dan 3 memiliki pacar. Di antara mereka yang tidak memiliki pacar, siapa yang bisa menyukaiku? Mungkin wakil manajer Kang Min Hee, wakil manajer Oh Hye Seo, manajer Kim Yeon, atau manajer Shin.
Manajer Shin jarang berinteraksi denganku, jadi bukan dia. Rekan kerja? Tapi siapa? Aku menekan pelipisku, bingung. Buk Hyang-hua mengamatiku dengan ekspresi samar. Apakah itu mengganggumu, Daoist Seo? Ini sedikit mengejutkan tetapi tidak terlalu mengganggu. Aku mengabaikan pikiran itu dengan suaranya. Sebenarnya, aku hampir tidak ingat rekan-rekan lain kecuali Kim Yang-hun. Sudah 700 tahun. 700 tahun panjang tanpa percakapan yang layak. Apakah seseorang menyukaiku? Aku menyukai seseorang, kami saling tidak suka. Seseorang menggangguku, kami acuh tak acuh, atau seseorang yang aku percayai. Aku tidak ingat siapa-siapa. Ingatanku dan perasaanku semua memudar. Karena mereka tidak ada di sisiku sekarang, aku tidak merasa apa-apa. Sebaliknya, mereka yang bersamaku sekarang lebih terbayang dan jauh lebih berharga. Ah, kau terlihat lelah. Biarkan aku membantu. Aku mengambil bahan artefak sihir dari tangannya yang memerah. Sepertinya panas. Kami segera tiba di bengkel White Magic Lotus. Bagaimanapun, Daoist Seo, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Buk Hyang-hua mengambil bahan dariku dan setelah mengatur semuanya di dalam, dia memanggilku ke dalam bengkel. Datanglah lihat. Kau mungkin menemukan ini menarik. Apa itu? Aku mengikutinya ke dalam bengkel. Di tengah bengkel, sesuatu yang tertutup kain putih diletakkan. Aku sedikit bergetar melihat siluetnya. Apakah itu? Ya, benar. Wos. Dia mengangkat kain itu, mengungkapkan apa yang ada di bawahnya. Sebuah boneka. Itu adalah boneka Matlord yang dibawa dari Serving Command Palace. Kau memulihkan boneka Matlord? Aku belum bisa memulihkan sirkuit pusatnya. Itu terlalu rumit. Tapi aku berhasil memulihkan sirkuit lainnya, jadi ia bisa bergerak jika energi spiritual disuntikan. Ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh, tetapi bisa mengeluarkan sekitar 60% dari kekuatannya. Dia menatapku dan bertanya, apakah kita coba sekali? Tentu. Aku setuju dengan cepat. Boneka Matlord. Kira-kira seberapa kuat 60% dari kekuatan asli boneka ini? Buk Hyang-hua dan aku membawa boneka itu keluar ke gurun. Ini dia. Dia memasukkan batu jiwa ke dalam slot di boneka dan menyuntikkan kesadaran, dan boneka itu mengepakkan sayapnya dan terbang. Incredible. Aku mengagumi sirkuit padat yang berputar di dalam boneka. Apakah itu lebih rumit daripada pembuluh darah makhluk hidup? Menakjubkan. Aku melihatnya mengendalikan boneka itu dengan kesadarannya. Saat berikutnya. Bang. Terkejut, aku melepaskan Gang Spare di depanku. Boom. Pure Spiritual Force memancar dari belakang boneka dalam bentuk jarum tajam, bertabrakan dengan Gang Spare. Kecepatan seperti ini. Detik berikutnya, boneka lebah itu bergerak lagi, terbang di belakangku dan mengulurkan sengatnya. Cerak! Aku membungkus tanganku dengan Pure Spiritual Force dan menangkap sengat boneka itu. Kecepatan ini adalah serangan level Key Building. Ini hanya pada 60% dari kekuatan penuhnya. Jika boneka itu bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu akan sekuat Key Building akhir. Menyentuh. Aku secara tidak langsung mengalami kekuatan Matlord melalui boneka lebah. Aku menggigil seluruh tubuh. Berapa banyak sisa seperti boneka lebah ini yang dibuang begitu saja di Serving Command Palace? Tidak hanya di Serving Command Palace, tetapi juga di dalam Nether Crossing Ship, ada jauh lebih banyak dari sekadar beberapa sisa ini. Jika boneka itu bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, kecepatannya akan sebanding dengan Kim Yang-hun di Ultimate Pinnacle yang menggunakan 9 Gang Spares. Dapatkah boneka biasa mencapai kecepatan seperti itu? Snap! Terlena dalam pikiranku, boneka lebah itu memutuskan sengat Pure Spiritual Force dan menjauh dariku,
menembakkan sengat lainnya dari belakangnya. Wos! Boneka lebah itu menyerangku lagi. Boom! Aku menangkap kepala boneka itu dan menghantamkannya ke tanah. Mengagumkan. Baik Matlord maupun Nona Book yang memulihkan boneka Matlord. Itu tidak terlalu sulit, sebenarnya. Itu bukan boneka tempur dan tidak terlalu rusak. Permisi? Boneka yang bergerak dengan kecepatan Ultimate Pinachle dan dapat memberikan serangan level key building dalam sekejap, bukan tipe tempur? Ini bukan tipe tempur? Benar. Selain sengatnya, tidak ada fitur serangan khusus. Itu hanya cepat, tanpa perangkat aneh. Kau bisa melihat dari fungsi yang tertanam di boneka itu. Book Hyang-hua mendekatiku dan menunjuk ke boneka itu. Di area yang dia tunjukkan, ada formasi rumit, memancarkan getaran spasial yang kuat. Ini adalah boneka transportasi yang digunakan untuk membawa barang. Aku telah menandai koordinat spasial di dalam bengkel. Lihatlah. Saat dia bereksperimen dengan bagian belakang boneka itu berdengung dan mengubah posisinya. Dari posisi agresif dengan sengatnya keluar, sekarang ia mengambil posisi damai dan nyaman, mengulurkan kaki depannya. Book Hyang-hua meletakkan gelang kaca di kaki depan yang diperpanjang, dan boneka itu memeluknya. Dengan menggunakan formasi spasial yang terukir di tubuhnya dan kecepatannya yang unik. Flash! Saat dia mengendalikan bagian belakang boneka dan memasukkan beberapa perintah, boneka lebah itu melesat maju dengan kecepatan tinggi dan kemudian tiba-tiba menghilang. Itu bergerak ke koordinat yang ditentukan melalui gerakan spasial untuk mengangkut barang. Gelang itu baru saja diletakkan di bengkel saya. Dan sekarang, dia mengeluarkan cakram formasi kecil dari saku. Cakram formasi itu terukir dengan banyak sirkuit, membentuk formasi spasial kecil. Flash! Detik berikutnya, formasi spasial menyala, dan boneka lebah itu muncul kembali di hadapan kami. Di kaki depan boneka lebah itu ada palu dari bengkel miliknya. Tampaknya boneka ini digunakan untuk mengangkut barang. Di Serving Command Palace, ada banyak boneka seperti itu milik senior Matlord. Menyadari bahwa ini bahkan bukan boneka tempur, tetapi hanya untuk membawa barang. Aku tertawa hampa, merasakan kekuatan Matlord secara tidak langsung. Bahkan jika aku mencapai tahap Heavenly Being dalam pembudidayaan dan seni bela diri, aku bertanya-tanya apakah aku bisa membandingkan dengan Matlord. Aku mengagumi boneka di depanku. Tiba-tiba, aku merasakan emosi aneh melihat boneka itu. Tapi boneka ini. Nona Book, apakah kau bilang sirkuit pusat boneka ini tidak bisa dipulihkan? Ya. Aku tidak bisa memahami apa yang dimaksud oleh sirkuit itu. Bolehkah aku mencoba mengendalikan boneka ini? Kau, Daois Seo, bukankah kau kurang terampil dalam menangani artefak sihir selain pedang terbang? Aku merasa aku bisa mengendalikan boneka ini dengan baik. Setelah ragu sejenak, dia membawa boneka itu di depanku dan menjelaskan dengan singkat cara mengoperasikannya. Pertama, infuskan kesadaranmu ke dalam sirkuit ini dan coba gerakan. Dimengerti. Aku menginfuskan kesadaranku ke dalam boneka lebah. Banyak sirkuit di dalam boneka menyerap kesadaranku. Ada 7 sirkuit utama, di mana kau harus secara berurutan menginfuskan kesadaranmu ke dalam. Book Hyang-hua sedang menjelaskan sesuatu di sampingku, tetapi aku fokus pada sensasi yang datang dari sirkuit. Sesuai dugaanku, ini. Prediksiku benar. Wos! Aku memisahkan kesadaranku di dalam boneka lebah. Kesadaran adalah kumpulan niat. Dan niat adalah kombinasi dari berbagai warna. Di antara warna-warna ini ada 7 emosi yang membentuk dasar emosi manusia. Aku membagi kesadaran yang telah kutanami ke dalam boneka menjadi 7 warna. Wos! 7 sirkuit besar menyerap 7 warna secara terpisah. Secara bersamaan,
Aku merasa sepenuhnya bersatu dengan boneka lebah itu, dan seolah-olah aku tahu persis bagaimana mengendalikannya. Nona Book, aku telah menguasai boneka ini. Jika kau terus menginfuskan kesadaran secara berkala. Apa? Perhatikan ini. From. Mengikuti kehendakku, boneka lebah itu secara alami melesat ke langit, berputar dengan anggun. Ia bergerak jauh lebih lancar daripada saat dikendalikan oleh Buk Yang Hua. Bagaimana kau? Boneka yang dikendalikan olehnya hanya bergerak dalam garis lurus yang kaku, tetapi di bawah kendaliku, ia bergerak dengan bebas. Jika Matlord memiliki visi Beyond the Path to Heaven, maka tentu dia akan memiliki kemampuan untuk melihat warna-warna niat, dasar dari esensi hati Beyond the Path to Heaven. Bagaimana kau melakukan itu, Daoi Seo? Aku akan menjelaskan. Setelah mengendalikan boneka lebah dengan alami untuk sementara waktu, aku membawanya kembali ke Buk Yang Hua dan menjelaskan penemuanku. Tentang 7 emosi. Dan warna-warna niat yang terlihat oleh mereka yang berada di dunia bela diri yang telah mencapai tahap 3 bunga berkumpul di puncak dan 5 energi berkumpul di asal. Buk Yang Hua mendengarkan penjelasanku, mencatat di bukunya. Malam itu, Buk Yang Hua merenung dalam-dalam, menyentuh sirkuit boneka lebah di bengkel miliknya. Kesadaran dari 7 emosi. Ini adalah area yang belum pernah dia pikirkan. Menerapkan emosi manusia pada artefak sihir yang kaku. Apa sebenarnya yang diciptakan Senior Matlord? Bahkan boneka lebah ini hanyalah salah satu boneka yang relatif utuh di antara banyak sisa di serving Kemen Palesari itu. Harus ada jumlah yang luar biasa dari boneka seperti itu di tempat tinggal biasanya. Menggigil. Sama seperti Seo Eun Hyun merasakan kedinginan saat merasakan kekuatan Matlord, Buk Yang Hua juga merasakan merinding menyadari jeniusnya. Bakat yang luar biasa. Sungguh bakat pola luar biasa. Sebuah bakat yang melampaui bahkan iblis. Krustle. Dia sedang menganalisis sirkuit ketika tiba-tiba wajahnya membeku. Tunggu, jika Daois Seo benar, boneka ini bukan hanya boneka dengan emosi. Wos! Pola 4 warna muncul di wajahnya, dan matanya fokus intens di dalam boneka. Ini terhubung? Buk Yang Hua menganalisis sirkuit boneka itu. Boneka ini, berdasarkan emosi, saling terhubung dengan boneka lain milik Senior Matlord. Itu dirancang seperti itu. Jika aku menganalisis aliran emosi yang dirasakan dari boneka ini dalam istilah aliran sirkuit. Setelah mengutak-atik sirkuit untuk sementara, dia tiba-tiba berhenti. Tut! Salah satu alatnya jatuh ke tubuh boneka. Meskipun sirkuitnya sedikit tertekan, wajah Buk Yang Hua menjadi pucat, dan dia bergetar. Tetes. Darah mengalir dari hidungnya. Wir. Pola 4 warna di kulitnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tidak mungkin. Buk Yang Hua berdiri dan mundur dari boneka lebah. Senior Matlord, apa sebenarnya yang kau coba ciptakan? Pernapasannya menjadi cepat. Dia menatap boneka itu dengan terkejut. Bakat dan konsep yang melampaui iblis. Tidak, jika spekulasi saya benar, ranah yang dia coba tembus adalah satu-satunya yang diizinkan oleh surga. Sebuah ranah yang terlarang bagi manusia. Sebuah fantasi dan imajinasi yang mustahil. Itulah yang ditemukan Buk Yang Hua sebagai tujuan Senior Matlord. Tetapi, karena dia gila, apakah mungkin dia benar-benar berniat untuk melanggar tabu untuk menciptakannya? Wir. Karena pencerahan ekstrim dari sekilas fantasi gila yang melanggar tabu, kualitas Buk Yang Hua yang sangat aktif mulai tenang. Setelah menenangkan hatinya yang terkejut, Buk Yang Hua mengalihkan pandangannya ke cetak biru yang tergantung di satu sisi bengkel. Itu adalah desain konseptual dari harta dharma yang sedang dia kembangkan untuk Seo Eun Hyun. Sebuah cetak biru yang perlahan-lahan dikembangkan untuk memenuhi syarat absurd yang disebutkan Seo Eun Hyun.
Tetapi setelah sekilas melihat rencana Matlord dan menyaksikan banyak emosi yang terkandung dalam boneka, dia merasa bahwa cetak biru yang sedang berlangsung telah dilengkapi secara signifikan. Buk Hyang-hua mendekati cetak biru harta dharma. Jika fantasi gila senior Matlord benar, apapun yang aku ciptakan tidak akan pernah sebanding dengan karyanya. Namun, dia mengambil kuas kerja dan perlahan-lahan menggambar ulang cetak biru harta dharma. Saat berada di tangan Daoist Seo, karya ini setidaknya mungkin mengikuti jejak ciptaannya. Krustle. Buk Hyang-hua dengan teliti menyempurnakan cetak biru harta dharma dengan tatapan fokus. Apakah artefak sihirku hampir selesai? Ya, tahap konseptual hampir selesai, dan sekarang aku hanya perlu mengatur struktur dengan tepat sebelum memulai produksi yang sebenarnya. Aku merasakan sedikit rasa antisipasi. Meskipun aku tidak tertarik pada barang-barang eksternal, aku penasaran tentang jenis artefak sihir apa yang dia ciptakan. Bisakah kau memberitahuku jenis artefak sihir apa itu? Ah, itu rahasia. Aku akan memberitahumu setelah aku sepenuhnya menyusun strukturnya. Mengerti. Dan, Daoist Seo, kau memiliki tugas untuk dilakukan. Oh, dia mengambil tanganku dan membawaku ke bengkel kerjanya. Mulai hari ini, Daoist Seo juga akan belajar membuat artefak sihir. Kan kau sendiri yang menetapkan bahwa artefak sihir itu harus cukup mudah untuk kau buat juga? Aku mengeluarkan tawa pahit. Tampaknya Nona Bull ingin mengubahku menjadi seorang pengrajin untuk memenuhi syarat itu. Ahaha, jangan khawatir. Ini tidak begitu sulit. Kau akan bisa membuat artefak sihir yang aku desain sendiri jika kau bisa menangani hal yang paling sederhana sekalipun. Setelah berpikir sejenak, aku mengangguk. Jika itu yang terjadi, tolong ajari aku. Lagi pula, belajar membuat artefak sihir bisa berguna. Dan begitu, pendidikan dalam penyempurnaan artefak dimulai. Awal dari penyempurnaan artefak sihir adalah terbiasa dengan kerajinan barang. Aku mulai terbiasa menggunakan bengkel Buk Hyang-hua, dimulai dengan membuat kerajinan tangan yang sederhana. ZZZ. Aku melihat kerajinan kaca yang baru saja aku buat dengan tanganku sendiri di bengkel Buk Hyang-hua. Karena pemula tidak bisa menggunakan bahan berharga, aku mulai dengan membuat kerajinan kaca dari pasir yang melimpah di gurun untuk terbiasa dengan tindakan membuat sesuatu. Buk Hyang-hua melihat kerajinan kaca yang aku buat. Apa ini? Ini boneka terkutuk. Ini termasuk dalam metode kultivasiku. Boneka terkutuk biasanya dibuat dalam bentuk manusia. Apakah ini bintang laut? Seharusnya itu manusia. Mendengar kata-kataku, Buk Hyang-hua menutup mulutnya dan berpaling. Aku bisa merasakan otot-ototnya bergerak, berusaha menahan tawanya. Sepertinya, Daoist Seo, kau tidak memiliki bakat untuk membuat kerajinan. Aku selalu kekurangan bakat dalam membuat sesuatu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata padaku. Ayo terus mencoba. Ini akan semakin baik seiring waktu. Terima kasih atas dorongannya, tapi kemampuan kerajinan tanganku tidak benar-benar meningkat. Boneka kaca yang awalnya terlihat seperti bintang laut, perlahan-lahan menjadi lebih mirip manusia, tetapi masih terlihat tidak memadai di mata Buk Hyang-hua. Aku dilatih tidak hanya dalam penyempurnaan artefak oleh Buk Hyang-hua tetapi juga dalam penggunaannya. Sepertinya perlu untuk menjadi akrab dengan artefak sihir agar bisa membuatnya. Buk Hyang-hua, bersama Kim Yang-hun yang datang ke Cheonsaek City, memulai pelatihan khusus denganku. Dia mencatat perbaikan, koreksi, dan inspirasi baru sambil mengamati boneka monster yang aku kendalikan melawan Kim Yang-hun.
Aku mengendalikan boneka monster sambil mengoperasikan berbagai artefak sihir yang diberikan oleh Buk Yang Hua untuk mengejar Kim Yang Hun. Ugh! Boom! Kim Yang Hun terlempar oleh artefak sihir, mengangkat awan debu. Artefak tersebut didorong oleh kekuatan spiritual, tetapi karena gerakannya mengikuti komandonya, pelatihan ini bermanfaat bagi Kim Yang Hun, Buk Yang Hua, dan diriku sendiri. Aku melatih Kim Yang Hun, terus menunjukkan jalannya menuju realm berikutnya dan menyempurnakan keterampilannya. Buk Yang Hua memulakanku dengan kerajinan boneka dan kemudian berlatih membuat artefak kaca dalam bentuk pedang terbang. Berlatih dalam bentuk pedang terasa lebih akrab, dan kerajinan menjadi sedikit lebih mudah. Aku tanpa henti menciptakan kerajinan pedang terbang dari kaca, perlahan-lahan terbiasa dengan kerajinan. Bulan-bulan berlalu. Sebelum aku menyadarinya, aku mendapati diriku bekerja di toko artefak sihir Buk Yang Hua. Meskipun itu bukan penyempurnaan artefak, akulah yang mengelola penjualan dan penjelasan artefak sihir kepada para kultivator yang mengunjungi toko, serta merawat artefak itu sendiri. Hai, bos, sabernya terlihat agak aneh. Kim Hyong, kau tidak perlu artefak sihir apapun. Lagi pula, pemilik toko artefak sihir ini adalah Nona Buk, bukan aku. Kukuku, ketika sepasang kekasih menjalankan toko, keduanya adalah pemilik. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau katakan? Kim Yang Hun, yang sedang memeriksa artefak sihir berbentuk saber, menatapku dan berkata, "Kan kau dan Nona Buk praktis tinggal di sini selama beberapa bulan terakhir? Sekarang, para kultivator yang membeli artefak sihir dari Cheonsaek City menyebarkan rumor bahwa sepasang kekasih muda kultivator menjalankan tempat ini. Bahkan ayah Nona Buk berpikir kau dan Nona Buk akan segera menikah. Hahaha, aku tidak tahu kapan kau akan menikah, tapi selamat. Buk Jungho dan Kim Yang Hun telah menjadi teman minum." Sialan. Kenapa rumor seperti ini menyebar? Merasa agak tidak percaya dan menghadapi pembicaraan konyol Kim Yang Hun, aku mengusirnya dari toko artefak sihir dan menuju pasar terdekat. Aku keluar untuk membeli kertas untuk Buk Yang Hua, yang membutuhkannya untuk desain artefak sihirnya. Saat aku tiba di toko kertas. "Oh, bukankah ini pengantin, Tuan Seo? Permisi?" Nenek pemilik toko kertas itu menyerahkan sekumpulan kertas sambil tertawa. "Aku melihatmu berjalan di jalan dengan putri pengamat utama, terlihat cukup akrab. Aku dengar kalian tinggal bersama baru-baru ini, bukankah kalian sudah menikah?" Saat aku kebingungan, nenek itu menatapku dengan penasaran dan bertanya, "Kami belum menikah." "Oh, kalian belum sampai ke titik itu. Tapi semua orang di kota tahu kalian berdua ditakdirkan untuk bersama. Jadi kenapa tidak segera menikah?" "Ah, tidak." Saat aku bingung oleh kata-kata nenek itu, pemilik toko lain keluar dan menambah percakapan. "Semua orang di kota ini tahu kalian berdua adalah pasangan kekasih. Benar, kami sudah mengamati kalian berdua bersama selama bertahun-tahun. Sepertinya rumor ini telah menyebar ke seluruh kota, menggambarkanku dan Buk Yang Hua sebagai sepasang kekasih kultivator yang menjalankan toko artefak sihir. Ini gila. Kenapa rumor seperti ini bisa menyebar begitu jauh?" Aku menerima sekumpulan kertas di tengah ucapan selamat yang prematur dari orang-orang dan kembali ke bengkel. "Apa? Kalian masih belum resmi bersama?" Kim Yang Hun, yang berlatih sabernya, berkata padaku. Aku membaca niatnya, memblok semua serangannya, dan menjawab. "Kami belum mengatakan apa-apa satu sama lain." Ugh! Aku akan meledak. "Maksudku, kau satu hal, tapi kenapa Nona Buk tidak mengatakan apa-apa padamu? Aku pikir niatnya sudah jelas." "Berhenti saja, tolong." Aku menghindar dan menekan pedang Kim Yang Hun, mengarahkannya ke titik vitalnya. "Baiklah, kau menang kali ini. Tapi, berkatmu, aku mulai mengerti."
Memang, aku bisa merasakan kecepatannya perlahan menyimpang dari pola biasanya. Jika dia terus berlatih selama beberapa tahun lagi, dia mungkin benar-benar memahami esensi dari Beyond the Path to Heaven. Tapi kenapa kau tidak bisa memahami hati orang? Segera nyatakan perasaanmu padanya dan mulailah berkencan. Aku bilang berhenti. Menghela napas, aku menyelesaikan pertarungan dengan Kim Yang Hun dan menuju bengkel Buk Yang Hua untuk latihan kerajinan hari ini. Di belakangku, aku mendengar Kim Yang Hun berteriak. Men, nyatakan saja sudah. Sangat membuat frustrasi untuk melihatnya. Frustrasi untuk dilihat. Aku merasakan hal yang sama. Aku menghela napas pelan dan memasuki bengkel Buk Yang Hua. Tahun-tahun berlalu. Wos! Di bengkel Buk Yang Hua, aku mengambil artefak pedang kaca yang baru dibuat. Entah bagaimana, kau telah tumbuh dalam keterampilan penyempurnaanmu. Ini hampir tidak bisa dibedakan dari pedang asli, bukan? Ini berkat pengajaran Nona yang baik. Tidak hanya artefak pedang, tetapi aku juga melihat boneka kaca. Kemampuan penyempurnaanku dalam kaca telah meningkat secara signifikan, dan boneka-boneka itu sekarang sangat mirip dengan bentuk manusia nyata. Baru-baru ini, aku juga mulai mencoba untuk menyempurnakan barang-barang lain selain boneka dan pedang. Ngomong-ngomong, Daoi Seo, apakah kau membuat bintang laut lagi? Ini bukan bintang laut. Ini bunga. Oh, bunga. Maaf. Tidak, ini kekurangan keterampilanku. Setelah berbincang-bincang ringan dengannya, aku keluar. Sudah hampir 10 tahun sejak aku datang ke Cheonsak City. Aku telah akrab dengan jalan-jalan di Cheonsak City dan telah mengenal penduduknya. Dalam waktu yang panjang namun singkat itu, banyak perubahan telah terjadi. Salam, Immortal Seo. Ya, salam untukmu juga. Setelah bertukar basa-basi dengan seorang pejalan kaki tua dan menyapa tetangga, aku melangkah keluar dari Cheonsak City menuju Gurun Heaven Trading. Di antara berbagai perubahan, yang paling signifikan adalah kemajuan Kim Yang Hun. From. Melalui pelatihan dan meditasi tanpa henti, Kim Yang Hun hampir mencapai Beyond the Path to Heaven. Dalam keadaan tanpa pikiran, dia menari dengan sabarnya, menenun berbagai prinsip bela diri, memotong setiap butir pasir yang dibawa oleh angin Gurun Heaven Trading. Pameran keterampilan bela diri yang gila. Wos. Secara bertahap, tarian sabarnya mulai dipenuhi dengan cahaya keemasan. Itu adalah cahaya yang murni dan alami, mengingatkan pada matahari itu sendiri. Ini sudah seperti ini selama beberapa hari sekarang. Dia berada di ambang pencerahan. Sungguh, Kim Hyong. Seberapa jauh kau bisa pergi kali ini? Baru 10 tahun. Dalam waktu hanya 1 dekade, dia hampir melintasi ambang menuju Beyond the Path to Heaven, dengan lebih dari 50 tahun hidupnya yang tersisa. Perlihatkan padaku. Tarian sabarnya semakin cepat. Apakah itu disebut melangkah di salju tanpa jejak? Meskipun itu bukan ladang bersalju, dia bergerak melintasi medan berpasir tanpa meninggalkan satu jejak pun. Dan kemudian, tiba-tiba, esensi hatinya mengkristal. Aku merasakan esensi hati Kim Yang Hun tiba-tiba mengembang dan menjadi jelas. Seekor peng raksasa terbuat dari sungai emas. Saat esensi hatinya menjadi jelas, cahaya cerah bersinar di mata Kim Yang Hun. Domain kesadarannya memancarkan seperti matahari emas, mengalir ke dalam sabarnya. Beyond the Path to Heaven. Guntur. Surpassing Radiant Saber. Kilatan. Cahaya keemasan meledak ke segala arah, melesat menuju langit dan memotong awan yang lewat di atas gurun. Dari dalam cahaya keemasan itu, Kim Yang Hun muncul dengan wajah yang dipenuhi semua kebahagiaan dunia. Aku telah mencapainya.
Seo Eun Hyun. Dengan ekspresi penuh harapan, dia memegang sabernya yang berkilau emas dan berbicara padaku. Serang aku. Fuos. Surpassing radian saber meluncur ke arahku. Melihat kecepatannya yang familiar, aku tersenyum. Inilah saatnya. Ini bukan tiruan yang buruk, tetapi surpassing radian saber yang sebenarnya. Boom! Aku menarik keluar formless swordku dan bertabrakan dengan surpassing radian saber, menciptakan ledakan besar yang menyapu gurun. Dengan kilatan cahaya keemasan, Kim Yang-hun menghilang sejenak. Aku menyipitkan mata, menyebarkan formless swordku ke segala arah. Formless swordku berubah menjadi badai tanpa warna yang besar, menyapu di sekelilingku. Kim Yang-hun, secepat cahaya, menghindar melalui badai seperti burung anggun yang menavigasi angin. Impresif. ZAP. Kim Yang-hun, yang telah mencapainya dalam sekejap, menyerang dengan sabernya yang berkilau emas. Aku mengubah formless swordku untuk memblok jalannya dan melepaskan sejumlah lintasan tanpa warna ke arahnya. Dalam sekejap antara detik, ribuan bentrokan terjadi. Lanskap gurun terukir, pasir meleleh menjadi kaca, lembah tercipta, dan awan sobek. Kaboom. Aku merobek kilauan keemasan dan menyerang ke atas dengan formless swordku menuju Kim Yang-hun. Dalam sekejapan, Kim Yang-hun mempertahankan diri dari formless swordku dengan refleksnya yang hampir secepat cahaya dan menyerang balik hampir 30 kali. Aku melindungi diriku dengan lintasan formless sword untuk memblok serangannya dan meluncurkannya ke udara. Wos! Kami naik, merobek awan gurun. Di antara awan kering, masih ada sedikit kelembapan yang segera menguap akibat gerakan kami. Hanya sejumput tetesan yang tersisa di sekitar kami. Boom! Serangan kami mengirim sejumput tetesan terbang, dan segera, hanya tersisa beberapa tetesan. 7 tetesan. Swoosh! Surpassing radian saber Kim Yang-hun menembus lintasan formless swordku dan meluncur ke arahku. Dalam sekejap, formless swordku mengalami 73 perubahan, menyebarkan surpassing radian saber dan kemudian menyerangnya dengan ratusan variasi. Salah satu dari 7 tetesan meledak dan menguap selama bentrokan. 6 tetesan yang tersisa perlahan-lahan jatuh ke bawah. Kami mengikuti tetesan itu ke bawah, bertukar serangan seolah dengan kesepakatan. Kim Yang-hun mengelilingiku, menekan dari segala sisi. Aku memperpanjang formless swordku ke segala arah, menangkap sabernya. Ini menyebabkan satu tetesan lagi meledak, menyisakan 5 yang tersisa. Bang, bang, bang. Setelah beberapa pertukaran lagi, kami saling menatap, turun bersama dengan kecepatan tetesan yang jatuh, dengan tanah perlahan mendekat di bawah. Wos! Aku mengalirkan perubahan formless swordku kedua dari tetesan di depanku dan menembakkannya ke arah Kim Yang-hun. Semua variasi dari Severing Mountain Swordsmanship yang terkandung dalam formless sword itu dimasukkan ke dalam tetesan-tetesan itu. Menghadang mereka secara sembrono akan mengakibatkan terpisah seketika. Kim Yang-hun mengamati perubahan dalam 2 tetesan dan, dengan surpassing radian saber di tangannya, tepat menusuk titik terlemah dari transformasi dan bergegas ke arahku. 2 tetesan itu meledak, menyisakan hanya 3 yang tersisa di antara kami. Serangan Kim Yang-hun dimulai. Dia menggunakan Mountain Wind untuk menusukku, dan 1 tetesan lagi meledak dalam proses itu. Aku nyaris menghindari tusukan itu, tetapi tidak bisa menghindari goresan kecil di wajahku. Kiing! Ratusan ribu variasi meledak dari formless swordku, meliputi Kim Yang-hun seperti gelombang pasang. Kuaang! Dia mencoba melarikan diri dari serangan variasi itu tetapi gagal menghindari teknik-teknik dari formless swordku, jatuh lurus ke bawah. 1 tetesan lagi meledak, meninggalkan hanya 1 yang tersisa. Kami mendarat di tanah lebih cepat dari tetesan terakhir, mengambil posisi kami. Tetesan terakhir berada di ambang jatuh ke tanah. Fuos! Surpassing radian saber Kim Yang-hun bersinar cerah.
Energi internalnya terhubung ke surpassing radian saber seperti pembuluh darah, menarik energi eksternal. Surpassing radian saber bertindak sebagai inti eksternal, memperkuat energinya. Kim Yang-hun mempertahankan posisinya dalam keadaan itu. Aku juga menggenggam Formless Sword-ku. Secara bersamaan, pure spiritual force di dalam diriku terhubung dengan Formless Sword, dan aku merasakan kekuatan hidupku saling terkait dengannya. Formless Sword-ku juga menjadi inti eksternal, memperkuat energiku. Ketika tetesan terakhir jatuh tepat pada tingkat mata kami. Tanpa ragu, kami berdua tersenyum dan melepaskan serangan terkuat kami satu sama lain. Pada saat itu, ketika kekuatan bela diri kami menyebabkan tetesan terakhir menguap dengan sendirinya. Aku sudah memutuskan untuk mengaku. Di tengah pertarungan yang intens dan pusaran emosi, aku akhirnya membagikan keputusanku padanya.